Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama Pak Fandi kita akan membahas ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8 pada materi gerak dan gaya untuk gerak benda ya. Pada gerak benda kita akan membahas uji kompetensi 1 ya. Kita akan membahas uji kompetensi 1. Nah, kita baca dulu terlebih dahulu. 1. Jaki mengendarai sepeda pada lintasan sesuai pada gambar. Kita lihat sini ada grafik PQRST. Yang pertama kita lihat, kita cocokkan dengan optionnya ya. Optionnya kita perhatikan sini ya. Optionnya yang A ya. Yang A, pada lintasan P ke Q sepeda mengalami GLBB dipercepat, gerak terus berubah beraturan dipercepat. Kita lihat sini naik sepeda, otomatis kita rasakan ini semakin lama semakin melambat ya kalau kita merasakan sini naik sepeda. Kemudian pada lintasan Q ke R sepeda mengalami gerak lurus beraturan ya, gerak lurus beraturan. Nah, kecepatannya konstan, sementara kita tahu Q dan R ini adalah naik gunung, jadi otomatis salah. C, lintasan R ke S sepeda mengalami GLB, gerak lurus beraturan. RS ya, di sini dia akan mengalami gerak lurus beraturan tanpa mengalami adanya perubahan kecepatan. Yang D, pada lintasan S dan T sepeda mengalami GLBB berlambat, otomatis namanya menurun, sepedanya tanpa dikali pun akan lebih cepat. Jadi yang tepat pada option 1 ini adalah yang C, pada lintasan R ke S sepeda mengalami GLB atau gerak lurus beraturan. Ya, kita masuk lagi pada nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ada sebuah mobil ya, kita baca. Berdasarkan informasi pada gambar, gerak mobil tersebut berupa, nah kita ilustrasikan. Yang A, gerak lurus ya, gerak lurus saja. Yang B, gerak lurus beraturan ya, dia beraturan. Yang C, gerak lurus beraturan dipercepat. Sini kecepatannya kita lihat tetap 60, tetap 60. Yang D, gerak lurus beraturan diperlambat, juga salah ya. Dia 60. Jadi yang tepat adalah gerak lurus beraturan karena dia nggak belok-belok ya. Nah, kemudian nomor 3. Harjana mengendarai sepeda selama 20 sekon. Kita tulis di sini. T20 sekon. Ya. Kemudian dari keadaan diam, jika melintasi jalan lurus dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat, kecepatan yang ditempuh Harjana pada saat itu adalah A, terus A sama dengan 0,5 m per s kuadrat. Setelah dikatakan A-nya, maka yang dicari adalah V ya. V-nya kita cari, dimana V rumusnya adalah A kali T. Jadi kita langsung kita kalikannya. A-nya adalah 0,5 dikali 20. Jadi jawabannya adalah 10 m per s.
Nah, kemudian kita masuk nomor 4. Nomor 4, kita perhatikan gambar. Ada dua buah mobil, A dan B, kemudian jalanan dan pohon. Mobil A dan B bergerak searah dengan kecepatan sama. Pernyataan berikut yang benar tentang gerak mobil berdasarkan gambar adalah, nah di sini akan saya jelaskan, ada gerak nyata dan ada gerak semu. Gerak nyata itu benar-benar bergerak ya, yang kita rasakan. Gerak semu itu seolah benda itu bergerak padahal tidak, dan benda itu tidak bergerak padahal benda itu bergerak. Itulah contoh gerak semu. Nah, kita lihat optionnya di sini, kita cocokkan. Yang pertama, mobil A bergerak terhadap mobil B. Jelas ini salah karena geraknya bersamaan. Yang B, mobil B bergerak terhadap mobil A, juga salah. Yang C, mobil A diam terhadap pohon di pinggir jalan. Kalau mobil A diam, berarti pohon juga diam, berarti mobilnya tidak bergerak. Sementara di sini gambar mobil A bergerak. Yang D, mobil B bergerak terhadap pohon di pinggir jalan. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D. Kemudian dari nomor 5, kita lihat sini. Bola dilempar vertikal ke atas lalu jatuh kembali ke tanah. Gerak bola tersebut sama dengan pola tetesan oli pada gambar. Nah, kita ingat dahulu, mungkin kita pernah melempar bola atau melambung bola ke atas ya. Awalnya geraknya cepat, setelah cepat kemudian berhenti dan turun kembali semakin dipercepat. Jadi gerakannya kurang lebih kalau saya gambarkan seperti ini ya, kayak huruf. Nah, seperti itu. Maka yang tepat langsung di sini adalah dipercepat, kemudian melambat, berhenti, kemudian dipercepat lagi. Jadi langsung aja jawabannya adalah A. Yang lainnya otomatis sudah pasti salah. Tapi setelah saya jelaskan, yang B ini lambat dipercepat. Yang C cepat diperlambat. Yang D gerakannya konstan atau tetap. Kemudian nomor 6 ya. Nomor 6, kita perhatikan grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu dari pergerakan suatu benda berikut. Kita lihat grafiknya, ada V dan ada T. Di sini kita kasih T, waktu. Nilai percepatan yang dialami benda pada lintasan dari titik C ke D adalah, berarti dari C ke D. Langsung aja kita sini, berarti hitung waktunya, selisihnya berapa? Antara 8 dan 5 adalah selisihnya adalah 3. Kemudian ini 12 dan 8 selisihnya adalah 5. Ya. 12 kurang 8 adalah 5. Nah, dari sini kita bisa menghitung ya. Nilai percepatan dari benda pada lintasan C ke D adalah, kita ingat rumusnya adalah A sama dengan V per T. Langsung kita kasih, V-nya adalah 3, T-nya adalah 5. Jadi adalah 0,6. Nah, berarti yang tepat atau mendekati adalah yang B. Kemudian nomor 7 ya. Perhatikan pola tetesan oli berikut. Grafik kecepatan mobil yang bertepat berdasarkan pola tersebut adalah, kita lihat dulu sini, gerakannya semakin jauh, kemudian sini rapat, kemudian makin renggang lagi. Artinya kalau dari rapat ke renggang ini gerakannya dipercepat, kemudian tetap, kemudian dipercepat lagi. Berarti gerakannya otomatis ini kelihatan di sini dipercepat, gerakan tetap, dipercepat lagi sesuai dengan gambar. Berarti adalah langsungnya A. Ya. Kemudian yang nomor 8.
8 kita lihat sini. Sony dan kawan-kawan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan konstan yang ditulis seperti gambar dalam bentuk timetable. Waktu tempuh yang sama dimiliki oleh, nah kita akan menghitung waktu yang sama, berarti waktu yang sama adalah tinggal membagi antara jarak dan kecepatan. Ya, ingat, yang di atas itu adalah jarak, ya. Yang di atas jarak, yang pembaginya adalah kecepatan, atau rumusnya T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita hitung di sini. 16 dibagi 40, ya, 16 bagi 40 0,4. Wakidi 22 dibagi 15 dapat 0,4. 18 dibagi 36 dapat 0,5. 27 dibagi 45 dapat 0,6. Waktu tempuh yang sama dimiliki oleh, kita sini 0,0 berarti Sony dan Wakidi. Sony dan Wakidi berarti adalah yang C. Nomor 9. Bus era Trans mula-mula bergerak dengan kecepatan 54 km per jam dan bergerak menuju ke terminal. Pada saat menuju ke terminal, bus melakukan pengereman dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Waktu yang diperlukan bus sampai berhenti di terminal selama 6,5, 7, 7,5, 8,0. Nah, di sini kecepatannya 54 km per jam. Ini kita ubah dulu satuannya menjadi meter per sekon. Ya, di mana diketahui V-nya adalah 54 km per jam. Kita ubah dulu ke meter per sekon. Dengan cara 54 kilometer ke meter 1000. Jam ke detik atau ke sekon 3600. Dapatnya 15 meter per sekon. Perlambatannya A-nya adalah 2. Nah, sudah dapat ini, bisa kita cari waktu yang diperlukan bus sampai berhenti adalah, berarti sini adalah T yang dicari ya, dimana rumus aslinya adalah A sama dengan V per T. Berarti T sama dengan A per V. Berarti A-nya adalah V per A. Terbalik tadi ya. V-nya adalah 15 dibagi 2. Nah, jawabannya adalah 75 sekon. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 10. Perhatikan grafik V dan T bus berikut ini. Ya. Dari A ke V ada di sini 20 meter per sekon. Waktunya yang di B 10 meter per sekon. Berarti dia memiliki percepatan di sini adalah A-nya 20 per 10 sama dengan 2 M per S kuadrat. Nyatanya sesuai pada grafik. Pada lintasan A dan B, mobil mengalami gerak lurus beraturan kelajuan tetap. Jelas ini dari 0 ya. Ya, dari 0
sampai dia mengalami kecepatan 20, berarti salah. Yang B, lintasan B ke C, mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Mengalami gerak lurus berubah beraturan, padahal di sini kita lihat tetap, ya gerakan tetap, berarti salah. Yang B, yang C, pada lintasan A dan B, antara lintasan A dan B, ini lintasan A dan B ya, dari A ke B, mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tadi sudah kita hitung benar ya. Nah, kita benarkan aja. Nah, kemudian B ke C, yang di D, pada lintasan B dan C, mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan mengalami perlambatan dengan perubahan perlambatan 0,8 meter per sekon. Ya, itu salah. Jadi jawabannya adalah C. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai uji kompetensi 1, ya, uji kompetensi pada LKS IPA kelas 8. Saya akhiri, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.